Di Konoha ya, masyarakatnya itu semuanya pemaaf dan mudah lupa. Di Konoha itu enak banget kalau mau jualan. Kalian jualan skincare abal-abal nih, pakai merkuri, pakai hidroquinone nih. Terus keciduk Dokter Richard, kena review nih, dibilang abal-abal, keciduk Bepom atau misalnya keciduk polisi nih. Gampang, diem aja, 1000 bahasa. Ganti produk yang baru. Terus pasiennya pada ngomong, "Dok, sekarang kan produknya semuanya Bepom, Dok. Semuanya nggak ada lagi yang etiket biru, Dok. Semuanya nggak ada lagi yang merkuri. Berarti aman dong kita pakai." Enak banget ya. Soalnya dia itu nggak ada cancel culture-nya. Padahal penjual tersebut tuh kan jahat banget tuh. Orang yang jahat dengan sesama manusia. Bayangkan, orang yang pakai merkuri dan pakai salah guna hidroquinone, itu orang yang jahat loh. Jahat kepada sesama manusia. Artinya kan dia pengen hancurin muka kita. Pengen kita kanker kulit tuh. Ini bukan jahatnya jahat kecil, ini jahatnya jahat besar loh. Bisa ngancurin masa depan kita loh. Dan kita mau pakai lagi produk dia. Kira-kira orang seperti itu kalau jualan lagi, kita mau percaya atau enggak? Sama kayak kasus korupsi ya. Sudah korupsi, asal diam-diam aja kayak gitu punya. Terus kira-kira kalian percaya lagi nggak? Kalian pilih dia lagi nggak jadi caleg? Terus kenapa kalian mau pilih brand dia lagi? Itu menjadi pertanyaan saya. Menurut saya nggak pas untuk dipilih ya. Kenapa? Karena kalau kita jualan, kita itu harus melihat integritas. Aku aja nggak mau loh mereview kembali produk yang sudah aku ngomongin abal-abal. Kenapa? Karena bisa jadi ada modus tersembunyi di dalamnya dan aku nggak tahu apa. Modus itu kan kadang-kadang bisa kelihatan, kadang-kadang nggak bisa kelihatan. Jadi kalau aku pribadi, kebetulan aku nggak tinggal di Konoha. Kalau aku pribadi, aku lebih pilih skincare yang benar-benar integritasnya bisa terjaga. Jadi benar-benar aman dari awal, nggak pakai modus-modusan, nggak pakai riwayat, pakai merkuri ataupun pakai hidroquinone. Integritas itu amat sangat penting di dalam berbisnis dan di dalam dunia skincare. Kalau aku, nggak tahu kalau kalian di Konoha. Sunio, gua masih mencari fakta tentang lu ya. Lu tungguin ini ya. Moyong. Coba kalau nggak ada Doktif, mungkin para owner skincare dari daerah ini masih bebas menjual skincare berhidroquinone, bermerkuri. Hidroquinone itu tidak bisa dipakai di muka, di kuku aja ada kadarnya. Berterima kasihlah sama yang namanya Doktif. Caranya dia memang seperti itu. Coba kalau nggak ada dia, merajalela ini semua pada jual hidroquinone, merkuri, karena keuntungan dari situ banyak. Jual overclaim, bilang niacinamide ada 10% nih di body lotion. Ada niacinamide di sabunnya. Padahal setelah dicek di lab, uji lab, cuma 0,0000 banyak nolnya. Ketika di review, kalian bersatu. Merasa tersakiti, merasa dizolimi. Yang zolim kan kalian, yang menyakiti juga kalian. Kalian begitu karena bentuk rasa kekecewaan kalian tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi. Aduh, udahlah balik aja pada ke kampung ya, menjadi seseorang yang sebelum jadi sekarang. Ya Rahma, gue kasih tahu ya nih buat owner skincare laknat ini ya, haram jadah ini. Kalau memang kalian punya bukti otentik, akurat, kantor polisi 24 jam buka. Laporin, ya laporin. Begitu juga katanya dia mau laporin gue, laporin. Kalau kalian punya bukti 100% ya, bisa menjebloskan orang ke penjara, laporkan. Jangan cuap aja di IG. Ngapain? Nggak kelas itu berantemnya. Dikit-dikit dibilang orang pemerasan. Ya, padahal dia sudah menjual skincare overclaim atau berbahaya, sudah mendapat keuntungan banyak. Lu yang meres customer, suruh beli. Lu yang bilang diperes, kan aneh. Terus keuntungan yang lu dapat dari hasil kejahatan menjual skincare berbahaya dan overclaim itu apa namanya? Apa namanya? Coba apa namanya? Gue bingung mengasih edukasi tapi gak ada yang terima. Maunya yang buruk-buruk aja. Kalian percaya gak kalau owner skincare dari daerah, contohnya kayak si ular laknat itu, pakai produknya sendiri? Hah? Percaya gak? Apalagi mereka tahu yang mereka jual itu produknya berbahaya atau tidak ada manfaatnya. Terus masih, kalau live masih pakai filter. Masih percaya? Mereka tuh jual skincare atau produk-produk itu tuh cuma mau dapat keuntungan doang guys. Karena memang dapat keuntungannya tuh besar sekali loh dari skincare dan kosmetik. Apalagi produk ngambil dari Cina. Dari Cina itu murahnya bukan main. Tapi memang tidak ada manfaatnya. Ingredientsnya jelek-jelek. Kalian masih percaya? Kalau memang ya mereka itu orang bener, merasa namanya dicemarkan, laporkan ke polisi. Gampang kok, laporkan. Gak usah minta bantuan anak durhaka, si A, si B. Gak bakalan bisa. Kalau salah ya salah. Walaupun kalian laporin ke polisi, yang dilaporin punya bukti, kejahatan kalian gimana?
Ya, mukanya jelek, mukanya bopeng. Mukanya siapa? Mukanya Richard Lee. Mukanya dia bopeng, terus dia jual serum rambut. Tapi rambutnya sendiri pitak, alias botak. Dia untuk kasus yang beberapa merek Indo yang ditarik, setahu gue ya, seingat gue ya, kalau nggak salah berhubungan dengan DNA salmon pada saat itu ya. Ini nggak tahu nih yang benar, yang lo tanya bener apa enggak ya. Jadi pada saat itu ada beberapa merek yang ditarik terkait DNA salmon yang pada saat itu dibilang bahwa ini hanya kandungan yang boleh untuk dioles saja, tidak boleh disuntik. Jadi mengenai sekarang bagaimana saya belum ikutin lagi. Cuma setahu saya pada saat itu memang sudah beberapa bulan yang lalu ada beberapa merek yang ditarik karena berhubungan dengan DNA salmon. Yang lebih mengerti BPOM. Cuman setahu saya ya, koreksi kalau saya salah, itu berhubungan dengan DNA salmon yang pada prinsipnya kandungan-kandungan itu hanya boleh untuk kosmetik, tidak boleh untuk disuntikan. Setahu saya itu aja. Dan ada beberapa merek ya. Iya, saya rasa apa yang dikeluarkan oleh BPOM itu, tindakan yang dikeluarkan oleh BPOM itu, menurut saya udah pasti tindakan yang menurut mereka tepat. Karena kan mereka adalah satu-satunya badan yang bisa mengeluarkan izin edar sebuah produk dan bisa juga menarik izin edar tersebut kalau dirasa mungkin ada sesuatu hal yang menurut mereka tidak sesuai gitu kan. Saya nggak tahu, karena setahu saya ini bukan hanya produk Dr. Richard aja. Menurut saya setahu saya ada beberapa produk ya, termasuk salah satunya produk Dr. Richard. Tapi untuk kandungan itu berbahaya apa tidak, itu saya lupa. Kalau nggak salah itu udah berapa bulan yang lalu, jadi saya juga kurang ingat. Cuman seingat saya itu berhubungan dengan DNA salmon yang pada saat itu hanya boleh untuk dioleskan saja gitu. Enggak sih, kalau secara umum kan sudah ada di rapat dengar pendapat dengan BPOM. Cuma saya yang menekankan cuman bahwa bagaimana BPOM harus mengambil sikap yang jelas atas kemarin. Concern saya adalah banyaknya polemik-polemik yang terjadi di masyarakat, bahwa ada beberapa orang, beberapa praktisi, ada dokter yang menguji kandungan-kandungan skincare produk-produk lain gitu kan, yang ada yang bilang overclaim, ada bilang kandungan berbahaya. Dan saya bilang pada saat itu BPOM harus memanggil mereka-mereka yang itu mereka yang mengadakan uji lab mandiri. Kalau ternyata emang uji lab mandiri mereka ternyata benar apa yang mereka katakan overclaim atau ada bahan yang berbahaya, BPOM harus menindak tegas produk-produk yang dimaksud. Tapi kalau ternyata uji lab mandiri yang dilakukan oleh orang-orang ini ternyata invalid atau tidak sesuai, ya ini juga harus ditindak tegas. Jadi menurut saya satu-satunya badan yang harus dipercaya di Indonesia adalah BPOM kalau untuk urusan izin edar dan kandungan-kandungan dari kosmetik dan bahan-bahan makanan lainnya, itu aja. Oh iyalah, pasti kalau ada masalah-masalah yang lagi mengusik masyarakat, pasti saya koordinasi. Cuman kan masalah yang tadi lo tanyain tadi itu kan masalah yang udah terjadi beberapa bulan yang lalu pada saat gue belum jadi DPR. Itu tadi gue ngomong juga, saya ingat gue itu bisa jadi gue salah. Ya mungkin berita baru keluar sekarang kali ya. Enggak sih, saya gini, saya kayak kemarin juga ada perdebatan antara Doktif dengan Dr. Richard dan lain sebagainya. Saya juga mengambil posisi yang netral. Dua-duanya saya kenal, tapi saya tidak mau memihak satu pihak. Saya akan berdiri pada pihak yang menurut saya benar, dan bukan menurut saya benar, menurut hukum dan undang-undang benar, itu aja. Menurut saya siapapun pihak siapapun kalau menjual produk-produk yang mungkin berbahaya kayak mengandung hidrokinon dan lain sebagainya, merkuri, ya itu harus ditindak tegas. Karena kan ada pidananya juga. Dan BPOM juga harus berani mencabut izin edar jika memang ditemukan produk tidak sesuai dengan kandungan yang didaftarkan, itu aja. Enggak tahu saya, itu urusan masing-masing karena saya juga belum ngobrol banyak sama Dr. Richard ya. Jadi ya tanyakan saja sama Dr. Richard ya. Masa percaya sama dokter yang gelarnya palsu? Bukan cuma produknya Dr. Richard yang ngebohongin publik, gelarnya pun juga katanya bohongan. Ngaku ngambil S3 di Atlantic International University secara online pas pandemi. Ternyata kampus ini diduga abal-abal dan suka jual beli gelar. Yakin masih percaya sama Dr. Richard? Follow buat bongkar kebusukan lainnya. Sudah terbukti dengan sendirinya bahwa bopeng itu tidak bisa disembuhkan. Jadi, penjual salmon DNA-mu yang cowok sudah mengakui kalau bopengnya tertangkap kamera wartawan itu benar adanya. Walaupun masih juga mengaku kalau zaman dulu saat belum punya apa-apa bopengnya lebih parah. Poinnya bukan itu, poinnya adalah overclaim pada saat menjual produk yang dijual yang mengatakan salmon DNA bisa menghilangkan bopeng. Sehingga semua pembeli sudah tertipu massal. Bagi yang sudah menggunakan salmon DNA, baik berupa serum ataupun injeksi ataupun bentuk krim,
Boleh dong komen di sini, apa sudah hilang bopengmu? Poinnya bisa menghilangkan bopeng ya, bukan menyamarkan atau memperbaikin bopeng. Udah paham kok sekarang kan? Aduh Dokter Richard, Weto-meto itu belum kelar loh Dokter Richard. Sekarang apa lagi nih? Jauh-jauh belajar ke Amerika, ke Korea, kiranya belajar bikin stiker. Pesen di mana dok? Biar bisa nih tempat usahaku, overprice gitu. Collab yuk! Harganya 2 juta dapat 4, berarti satu cuma 500.000. Aku kasih lagi kali. Please guys, ini lucu banget. Siapa yang semalam nonton live-nya DRL? Jadi tuh dia tetap jualan tapi stikernya tuh nggak ada. Lucu. Maksud gue lucu soalnya. Maksud gue kan itu produk bermasalah ya, terus kenapa lo tetap ngotot jual sih? Maksudnya lo tetap ngotot jual tapi stikernya dicopot. Maksud gue kalau emang udah bermasalah ya udah disimpan gitu ya. Ini masih ada muka banget untuk ngejual lagi dan stikernya tuh dicopot. Gue nggak habis pikir. Berarti kan secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwa nggak ada Weto-meto di dalamnya bun. Jadi makanya udah copot aja gitu, tapi tetap dijual gitu sih. Cuman glutathione gitu kan paling, dan harganya tuh lo lihat ya, harganya yang tadinya 2 juta semalam banting harga jadi 500.000. Bahkan ada jual 4.000, sempet jual 4.000. Kayak udah kepalang pusing, jadi dia lagi habis-habisin stoknya gitu. Kalau misalkan di nalar tuh semalam kan jual 500.000, itu berarti harga modal yang gak jauh-jauh dari situ. Atau mungkin 500.000 dia masih untung, belinya 300.000 kali ya. Selama ini dia jual 2 juta, gue beli lagi, bodoh. Dan gue gak habis pikir tuh stikernya dicopot. Kalau emang bermasalah ya udah ditarik aja dari peredaran, gak usah dijual lagi, simpen gitu. Ini masih ada muka. Kalau customer pinter sih harusnya dia udah mikir bahwa oh ya udah berarti dia udah ngaku nipu kemarin itu gitu. Tapi dia tetap mau jualan gitu. Ih, gila emang jiwa pengusahanya bro, udah masuk banget. Tapi gak apa-apa lah, hiburan. Ya kemarin video gue sempet rame juga yang katanya beneran dijebak gitu, pacarnya udah speak up. Jujur gue udah kehabisan kata. Jujur gue udah kehabisan kata-kata dok. Nah, saya udah pernah bilang berkali-kali kalau hal pertama yang harus diperhatikan secara teliti adalah membaca label di kemasan. Karena tipu lagi kan di kemasan. Makanya habis baca label di kemasan itu harus disesuaikan dengan komposisi yang tertera. Apakah sesuai atau malah enggak. Apalagi kalau misalkan contoh kasusnya obat, terutama yang diberikan kepada anak-anak. Dosisnya harus tepat, manfaatnya harus sesuai, kandungannya pun juga harus sesuai, dan keamanannya pun juga harus terjamin. Contoh gampangnya, anak sakit pusing, demam. Biasanya yang kita sering kasih itu paracetamol kan. Nah, berarti bener-bener cek kandungan utamanya apakah benar isinya tuh paracetamol yang manfaatnya bisa pereda nyeri atau sebagai analgesik atau bisa menurunkan demam atau antipiratik. Karena yang memang cara kerja dari paracetamol sendiri itu bisa mempengaruhi pusat pengatur suhu yang ada di otak. Misalkan obat biogesik itu kan isinya paracetamol, dia ada 2 sediaan. Buat yang anak-anak bisa pakai yang cair atau suspensi, buat yang dewasa bisa pakai yang tablet. Secara keamanan itu paracetamol itu aman buat segala usia termasuk ibu hamil asal dosisnya tepat. Gampangnya itu bisa baca cara penggunaan atau aturan pakai yang tepat dan sesuai itu di label kemasan obatnya itu sendiri. Jadi biar obatnya tuh tetap ngefek atau efektif, aman, dan juga tetap mendukung kesehatan jangka panjangnya. Biar kamu nggak FOMO, langsung aja follow. Itu kayaknya adalah phytostem cell atau stem cell dari tumbuhan. Nah gini loh, makanya technically apa yang disampaikan beliau nggak salah. Technically dia benar-benar ada stem cellnya, meskipun dari tanaman, ya nggak bilang hidup atau mati, nggak bilang fungsinya apa, dia hanya bilang ada stem cellnya. Masalah stem cell tanaman dan bisa dipakai sama manusia karena beda DNA udah dibahas sama dokter genetik, kayak misalnya videonya beliau jelaskan dengan sangat bagus. Sudah saya kasih perumpamaan gini deh biar jelas. Stem cell itu kan ibarat spare part, oke ya? Oke, jadi bola ini adalah spare part, the real spare part, bukan gimmick. Spare part di bola pertama di Indonesia. Kalau kan dengar klip yang tadi kan saya akan tanya, sebentar, itu spare part apa? Spare part motor, mobil, tank, bus, pesawat, yang mana? Kan yang nyebelin adalah kamu udah mau beli spare part buat mobilmu, ternyata kamu beli spare partnya, ternyata harus kamu lebur dulu jadi besi, baru kamu bikin jadi spare part yang lain, baru kamu pakai. Kan sama aja bohong, kamu bukan jual spare part, kamu jual besi. Nah tapi sekali lagi, secara teknis kata-katanya nggak salah, cuma ya kita agak gimana gitu kan dengarnya kan. Oh iya, karena Doktif ini di branding Mak-Mak Juli plus Mak-Mak Komplek. Ya kan, yang pakai skincare udah gitu
kena jebakan Batman, ya kan? Kandungannya nggak sesuai gitu kan. Harganya 300.000 dijual 1,5 guys. Dan Daryl ini dikasih tahu baik-baik nggak kena. Jadi kudu gas kayak gitu guys. Ya, tapi hatinya Doktif baik. Ya, hatinya Doktif baik seperti apa katanya Dokter Nanang. Gue kenal Doktif baru sebentar, tapi bisa feel it, bisa merasakan gitu kan. Tapi lebih lama Dokter Nanang. Surat izin prakteknya itu tidak ada. Dia bawa surat izin praktek ke tempat ini. Menarik nih ya. Nah teman-teman, sebelumnya disclaimer, saya tidak membela siapapun. Baik DRL itu merupakan teman saya dan Doktif juga teman saya. Saya hanya mencoba untuk meluruskan. Jadi teman-teman, dokter itu boleh praktek tanpa SIP. Tetapi ada beberapa kasus yang diperbolehkan ya. Contohnya nih, salah satunya adalah emergency. Jadi ketika di jalan ada kecelakaan, kalau dokter menolong, maka ya aman-aman saja. Kalau kecelakaan, masa kita harus bikin SIP sesuai dengan nama jalannya? Nah, terus lagi ada kasus, ini terjadi dulu di rumah sakit umum daerah di kota daerah Tapal Kuda, ya. Rumah sakit umum daerah, jadi sudah diketahui oleh Dinkes atau pemerintah setempat. Mungkin sampai saat ini juga masih banyak yang seperti itu ya. Jadi, terdapat dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit daerah diperbantukan ke rumah sakit daerah lainnya dalam satu lingkup kota. Ya, tetapi menggunakan satu SIP dan mereka menggunakan pendelegasian yang diketahui oleh pimpinan rumah sakit. Hanya saja apakah ini dibenarkan saya tidak tahu karena saya bukan ahli hukum. Kalau kalian masih bingung, coba dong komen.